Nah, seandainya ini ada kasus yang sama, ini A1, B1, C1, D1. Kemudian di kirinya, di kanannya ada juga yang sama. Maka kurang lebih tekanan yang dialami A1 dan A ini dan A2 dan seterusnya di sini kurang lebih akan sama. Demikian juga B dan C dengan C yang lain, D dengan D yang lain. Sehingga ini akan bisa menjelaskan bahwa kenapa tekanan itu bervariasi dalam arah vertikal, tetapi tidak dalam arah horizontal. Ini delta P-nya sama dengan 0, tapi di sini delta P ada, tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, dari penjelasan singkat tadi, kita tahu bahwa delta P atau dou P per dou X itu sama dengan 0. Artinya tidak ada variasi tekanan dalam arah sumbu X. Dalam arah sumbu Y juga 0. Nah, sana nggak ada. X, Y nggak ada. Tapi dalam arah sumbu Z tinggi, ini ada. Minus. Artinya tekanan itu hanya bervariasi dalam arah sumbu Z. Nah, ini rumus. Atau dengan ini kalimat matematikanya kalau kita tulis dalam kalimat biasa ya, maka tekanan bervariasi dalam arah sumbu Z atau ketinggian. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau Anda berenang ya memanjang, melebar, tekanannya nggak berubah. Tapi kalau Anda menyelam ke bawah, semakin ke bawah, maka Anda akan merasakan tekanan air itu semakin besar. Nah, ini penjelasan yang lain ya. Nah, sehingga ini nanti tadi dou P per dou Z sama dengan minus gamma. Atau dou P sama dengan minus gamma kali dou Z. Atau kita sederhanakan, atau secara sederhana P itu sama dengan gamma. Jadi kalau ini kita integralkan dari P1 ke P2 dari Z1 ke Z2, ini minus ya, ada minusnya. Maka delta P sama dengan gamma dibalik Z2 per minus Z1. Karena ini ada minus ya, jadi dibalik saja. Delta P atau P
eh, 1 min P2 sama dengan gamma Z2 min Z1. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Anda lihat gambar di samping, maka P1 itu sama dengan gamma Z2 min Z1, ini P1 ya, ditambah P2. Ya, sebenarnya sama dengan persamaan ini ya, hanya ini saya pindah ke belakang. Artinya sama dengan P1 sama dengan gamma kali H, ini karena Z2 min 1 ini sama dengan H, ditambah P2. Atau secara sederhana gini, tekanan di titik 1 sama dengan berat fluida yang di atasnya, yang ini karena ini adalah beratnya adalah gamma kali H, ditambah tekanan di atasnya. Sehingga kalau kita hitung titik nol ini, maka P0 itu sama dengan gamma kali Z1, karena ini Z1, ditambah P1, tekanan di sini. Sementara P1-nya tadi ini ya, P1 sama dengan gamma H ditambah P2. Jadi ini kurang lebih sama dengan ini tadi. Jadi PA itu sama dengan berat yang di atasnya, PB. Sementara PB sama dengan C tambah D, dan seterusnya gitu ya. Ini ilustrasi aja. Sehingga kalau di sini ya sama, kurang lebih seperti itu. Jadi berat di titik nol sama dengan berat fluida yang di atasnya, yang di sini, ditambah tekanan di sini. Tekanan sini sama dengan berat fluida di atasnya sama tekanan yang di atasnya. Sementara tekanan di sini ya sama dengan berat fluida di sini ditambah tekanan sini. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini, maka ini adalah free surface atau permukaan bebas. Artinya permukaan yang bertemu dengan atmosfer. Ini tekanannya tekanan atmosfer. Dalam banyak kasus tekanan atmosfer itu diasumsikan P sama dengan 0. Kecuali kalau ini absolut, maka menggunakan tekanan absolut, di mana P absolut ini sama dengan 1 atmosfer sama dengan 1,01 kali 10⁻5 Pascal sama dengan 14,7 PSI. Ini ya. Tapi banyak kasus ini digunakan tekanan gauge. Ini namanya P gauge. P gauge. Ya. Oke. Nah, dari sini nanti persamaan-persamaan ini nanti akan apa bermanfaat buat kita, terutama untuk mengukur tekanan menggunakan prinsip yang dinamakan manometri. Apa itu manometri? Manometri adalah pengukuran tekanan yang menggunakan kolom-kolom cairan, di mana nanti tekanan itu bisa dihitung dari kita memperhitungkan berapa tinggi kolom cairan tersebut. Gitu ya, karena di sini sebetulnya nanti ini kalau dibalik
persamaan ini ya, yang mana yang ini nah. P1 min P2 sama dengan minus gamma kali H gitu ya. Jadi kalau dibalik H ini sama dengan atau dibalik supaya nggak minus, maka dibalik P2 min P1 biar minusnya hilang dibagi gamma. Nah, H di sini ini H ini yang dinamakan pressure head atau head tekanan. Head pakai A ya, head. Atau head tekanan ya. Apa itu head tekanan? Head tekanan adalah bisa dianggap sebagai ketinggian yang diperlukan ya pada terhadap fluida tertentu pada kolom cairan untuk menghasilkan beda tekanan yang diinginkan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi berapa ketinggian yang diperlukan ya terhadap suatu kolom cairan dengan berat jenis tertentu supaya menghasilkan beda tekanan tertentu gitu ya. Nah, ini yang nanti dimanfaatkan untuk membuat yang dinamakan manometri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi Pak yang di rumus terakhir yang Bapak kasih yang P1 kurang P2 sama dengan minus gamma kali H. Itu kenapa masih ada minusnya Pak ya? Bukannya pas setelah perhitungan tadi minusnya udah dipindah ruasin. Harusnya bukan yang nggak ada lagi ya Pak? Sebentar. Yang di mana mana ke mana nih? Yang ini ke sini atau Iya, itu kan yang di akhirnya udah dapat kan Pak, P1 kurang P2. ini ya? Iya, yang terakhir kali itu masih ada minusnya yang Bapak kasih untuk nyari H-nya Pak. Ya, yang di sini hilang. Berarti kan ini ya kalau oh sorry, yang masih ada minus itu yang di sini ya. Iya, Delta P, ya kalau dibalik sudah hilang minusnya ya. Pak. Oke, benar. Jadi memang ini harusnya ini nggak ada ya. Iya, harusnya udah positif. B1 min B2. Oh ya, ini nih, sorry, karena ini kan Z2 min Z1 ya. Mm-mm. Ini, Z2 itu asumsinya, kalau Anda lihat gambar di sini, Z itu dihitung dari, mana ya nolnya, sebentar. Z itu kedalaman. Z2 ini lebih tinggi daripada Z1. Ya, positif ya. Sebenarnya sih ini tergantung dari ini ya. Intinya gini, kenapa ini diberi minus gitu ya? Kenapa ini diberi minus? Artinya ini kan minusnya ada di ini minus ya masih ya. Iya, Kenapa Pak. masih ada minus? Karena intinya gini. Jadi tekanan itu berubah terhadap ketinggian. Ada minus artinya apa? Semakin tinggi maka tekanannya semakin rendah. Jadi menunjukkan bahwa kebalikan tadi ya. Kalau semakin tinggi posisinya maka tekanannya semakin rendah. Nah ini kemudian dibalik. Nah, jadi Z2 min
Jadi kalau sebenarnya kalau ini kan sebentar. Oke. Oke, jadi ini kalau dijabarkan ya, kalau kita ngikutin aturan apa, integral yang benar, maka seharusnya ini saya jabarkan P2 min P1 sama dengan minus gamma Z2 min Z1 gitu kan ya. Saya bisa hilangkan minus ini kalau saya jadikan Z2 min Z1 ini minus juga, jadi minus kalikan minus jadi plus, ini jadi gamma. Nah, dibalik saja, Z1 min Z2. Ini tetap P2 min P1. Karena ini kan tadi kalau P2 ini di atas, P1 di bawah. Ini sebetulnya harganya P1 lebih besar ya. Ini minus. Kemudian Z juga gitu, Z1 lebih kecil, minus-minus juga. Jadi ini benar lah ya persamaan ini. Nah, H, kalau ketinggian H itu sama dengan Z2 min Z1. Kalau mau positif ya H, maka Z2 min Z1. Berarti P-nya harus P1 min P2 supaya positif juga. Jadi ini akan benar kalau P1 min P2 sama dengan gamma Z2 min Z1. Jadi Z2 min Z1 itu kan, nah ini kan, beda tingginya kan, berarti sama aja H kan. H. Berarti H itu sama dengan P1 min P2 per gamma. Karena ini posisinya P1 yang di dalam. Nah, harusnya ini masih ada minusnya ini. Kalau ikutin gambar ini ya. Intinya gini, ini kalau sudah masuk perhitungan sih akan lebih mudah. Intinya ini berbicara bahwa ketinggian atau ketinggian itu H ya sama dengan head tekanan, di mana head tekanan itu adalah selisih tekanan dibagi gamma. Jadi artinya berapa kolom udara ini tingginya, kemudian dibagi dengan berat jenis dari fluidanya yang ada. Intinya gitu. Artinya kalau H itu kan beda tinggi kan ya, itu pasti positif. Kemudian kalau kita ngomong delta P atau selisih tekanan itu kan pasti tekanan yang lebih tinggi dikurangi tekanan yang lebih rendah kan. Pasti positif juga gitu kan. Maka ini akan benar. Jadi Anda jangan terlalu bingung dengan persamaannya, tapi intinya seperti itu. Jadi kalau beda tinggi atau H gitu ya, panjang ya, tinggi itu pasti positif. Kemudian kalau beda tekanan itu pasti kita kurangkan yang lebih besar dikurangkan yang kecil. Atau tekanan yang di titik terbawah dikurangi tekanan yang atasnya. Itu pasti positif juga. Sehingga ini akan pasti benar gitu. Kurang lebih gitu ya. Bisa Oke, Pak. dipahami? Oke, Pak, makasih, Pak. Jadi kalau ada
masalah plus minus sih sebetulnya itu mungkin karena lupa hitung aja, tapi sebetulnya prinsipnya ini. Jadi intinya seperti ini. Jadi tekanan di satu titik itu sama dengan gamma kali H ditambah tekanan di atasnya. Atau gini kalau saya bisa bikin slide baru lagi. Begini aja. Nah, jadi gini. Kalau katakan ini permukaan, ini ada titik di dalam jauh sana, ini titik A, kemudian ada titik B. Kita nggak tahu ini, maka PA sama dengan gamma kali. Nah, ini misalkan ini tahu tingginya H. Ya sudah, gamma kali H ditambah PB. Nah, PB di sini, titik ini. Jadi tekanan di A itu sama dengan berat fluida yang di atasnya ditambah tekanan di B. Nah, kalau di sini ada lagi H2, maka PB sama dengan gamma dikalikan H2. Jadi PB sendiri tekanannya sama dengan gamma, karena ini fluidanya sama, gamma, dikalikan dengan H2. Ditambah, nah katakan ini terbuka, maka di sini adalah tekanan atmosfer, kita tulisnya P0, ditambah P0. Maka kalau ini digabungkan, PA sama dengan gamma dikalikan H ditambah gamma dikalikan H2 ditambah P0. Karena gamma kali H2 ditambah, sorry, ini PA sama dengan gamma kali H ditambah PB kan. Sementara PB-nya kalau kita masukkan ke sini, PB-nya ini. Gamma H2 ditambah P0. Nah ini PB. Jadi totalnya ini. Jadi kira-kira rumus yang tadi itu intinya adalah ke sini arahnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita coba lihat ini beberapa contoh ya, kita lihat. Nah ini sama kan di sini. Ini contohnya misalkan air, ini beratnya 10 pound. 10 pound itu isi 23,1 feet. Permukaannya 1 inch persegi. Nah, maka di titik ini
10 pound beratnya. Karena ini W ini kan gamma dikalikan W 10 pound. Ya, W itu sama dengan gamma dikalikan volume ya. Ya, volumenya 23,1 V dikalikan luasannya 1 inch kuadrat. Nah, ini mesti dikonversi. Kira-kira gitu. Coba kita lihat contoh yang lain dulu deh. Ini sama seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini contoh-contoh kasus sehari-hari gitu ya. Kalau ini sama-sama terbuka ya, Anda lihat ini terbuka, 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 maka tekanan atmosfernya 0. Nah, tekanannya sama 0. Maka di titik ini yang ketinggiannya sama, tekanannya 0. Nah, di kedalaman yang sama di titik ini, di kiri, di kanan, di tengah, maka tekanannya akan sama kalau fluidanya sama. Karena di titik A, kemudian di titik, katakan ini saya kasih namanya P, U, R, maka P di Q, P di B sendiri, dan P di R sama dengan gamma dikalikan, nah, akan sama. Ini contoh soalnya. Kita bisa lihat di sini. Ini terbuka, ya, ada tanda ini. Berarti ini terbuka, sehingga P-nya sama dengan kita anggap P atmosfer atau 0. Ini P0. Kemudian gasolin, ini SG-nya sama dengan 0,68. Sementara ini air SG-nya 1 gitu ya. Karena air dibandingkan air sama. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah hitung tekanan pada interface antara air dan minyak. Jadi berapa tekanan di sini? P interface. Dan berapa tekanan pada dasar? P di bottom. Nah, kita hitung dulu PI. PI itu sama dengan gamma gas dikalikan 17 feet. Gamma kali H. Berapa gamma gas? Gamma gas sama dengan SG-nya 0,8, jadi gamma gas itu sama dengan SG gas dikalikan dengan gamma H2O. Sehingga ini SG gas, Anda lihat di perhitungan di sampingnya. Nah, SG gas dikalikan gamma H2O dikalikan H, 17 feet, 0,68. Nah, dalam satuan British, gamma H2O ini
Anda ingat saja ini, dihafalkan saja, 62,4 LB per FT pangkat 3. Ini Anda bisa hafalkan. Ini angkanya nggak berubah. Gamma H2O pada eh, apa? Gamma H2O pada 4 derajat Celcius. Nah, ini ya. Sehingga 0,68 dikalikan 62,4, 0,68 nggak ada satuannya ya, perbandingan saya 62,4 LB per FT pangkat 3 dikalikan 17 feet ditambah P0. Nah, karena di sini titik ini tadi, ini P0. Karena ini dianggap 0 atau atau dianggap nggak tahu, ya tetap ini 721 P0-nya tetap ditulis P0 LB per FT kuadrat. Jadi tekanannya masih dalam pound per feet kuadrat. Jadi di sini tidak diubah ke pound per in kuadrat ya. Nah, kalau dikonversi menjadi per inch, nah, menjadi PSI, menjadi ini dibagi 144 LB per inch kuadrat. Nah, kalau dikonversi lagi menjadi head air, P per gamma air, dibaginya gamma air, karena ini head-nya head H2O. Jadi Anda bisa lihat di sini 721 tadi yang sudah LB per FT tadi dibagi gamma air 62,4 menjadi 11,6. Nah, ini head tekanan gitu ya. Pressure head. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mau menghitung yang di titik yang kedua, yang P bottom tadi, maka gamma H2O dikalikan H2O, nah hanya cuma sekian ya, 3 feet, ditambah tekanan di atasnya. Tekanan di atasnya itu PI atau P1 ini. Sudah dihitung di sini. Sehingga 62,4 dikalikan 3 feet, gamanya gamma H2O ya. Kalau di sini gamanya gamma minyak. Nah, ditambah tekanan di atasnya 721. Sehingga totalnya 908 LB per FT kuadrat. Atau kalau dalam PSI, ini PSI 6,31. Kalau dinyatakan dalam head, nah ini head tekanan 14,6 feet. Artinya apa? Kalau seperti ini 14,6 feet, artinya kalau itu diganti dengan cairan air yang panjang itu, maka tekanan P2 tadi, P2 di sini, maka dibutuhkan tinggi airnya adalah ini tinggi airnya dibutuhkan 14,6 feet. Kalau diganti air semua. Ini kan kalau air sama gasolin kan 17 tambah 3, 21 feet.
Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Sudah cukup jelas? Nah, ini beberapa aplikasi dari tekanan fluida. Jadi prinsipnya gini, tadi sudah dijelaskan bahwa tekanan pada tinggi yang sama itu akan cenderung sama, maka P 1 yang kiri itu, sorry yang kanan 1, P2 sama dengan P1. Sementara P itu sama dengan F per A. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga ini bisa memberikan keuntungan mekanik kepada kita. Artinya kita bisa mendapatkan eh, F yang besar kalau A-nya diperbesar. Nah, ini yang digunakan di eh, hidrolik ya, di tempat cuci mobil, di ini ini namanya dongkrak atau jack atau dongkrak ya. Itu gitu. Jadi yang ditekan yang diameter kecil, di sini kecil, sehingga gayanya lebih kecil, tapi bisa mengangkat di sini F yang besar. Nah, itu keuntungan dari jack. Nah, jadi dari sini ini persamaan ini sebenarnya prinsipnya dari sini. Jadi kalau P2 sama dengan ini, kalau P1 sama dengan ini. Sehingga F1 sama dengan P per A1. Gitu ya. Sederhana ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau enggak saya mau jelaskan ini atmosfer ya, atmosfer standar. Ini hanya mungkin pengetahuan saja bahwa kita akan gunakan angka-angka ini untuk standar perhitungan ya. Jadi untuk dalam satuan SI, tekanan atmosfer itu 101,33 kilopascal atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, atau paling sering Anda akan lihat ini biasanya dibulatkan menjadi 14,7 PSI absolut ini ya, absolut. Ada tulisan absolut. 14,7 PSI. Nah, kemudian temperaturnya standarnya 15 derajat Celcius atau 59 Fahrenheit. Density-nya digunakan udara itu 1,225 kilogram per meter kubik. Kemudian berat spesifiknya atau berat jenisnya 12,014 Newton per meter kubik dan seterusnya. Ini Anda bisa baca nanti di bukunya. Terus grafik ini
Apa artinya? Anda lihat ini, kalau pesawat terbang itu kira-kira di berapa ya, 10.000 kilometer ya, kira-kira di sini. Berapa ya, 30.000 feet, ya kira-kira 10 kilo. Nah, perhatikan dari 0 sampai 10 kilo, itu temperaturnya cenderung turun ya, dari 20 derajat ya di permukaan laut, turun naik sampai 0 derajat, -20, -40, habis itu di stratosfer ya konstan, sekitar -56,5. Stratosfer itu tebalnya kira-kira 10.000 kilometer. Setelah itu naik lagi sampai 50.000. Nah, tekanannya Anda bisa lihat juga di sini. Ini tekanan standar atmosfer. Ini di sini semakin turun, di 11.000 22,6. Ini dari 103 menjadi 22,6, menjadi lebih kecil lagi, semakin kecil dan semakin kecil. Nah, ini yang penting untuk dijelaskan sebetulnya. Jadi kita itu katakan kita mengenal ada tekanan gauge ya, dan ada tekanan absolut. Nah, anggap ini permukaan air laut gitu ya, 0. Berarti katakan kita punya tekanan gauge di sini 30 PSI gitu ya. Kita, mompa ban kan biasanya di angka sekitar itu kan ya. Nah, sementara lokal atmosfer itu sendiri punya P sama dengan 14,7 PSI absolut. Nah, ini yang disebut sebagai absolute pressure di sini. Nah, ini 14,7 sudah ada. Sehingga pressure gauge yang tadi dikatakan 30 PSI, sebetulnya kalau dinyatakan dalam absolut itu sama dengan 30 ditambah 14,7 absolut, atau 44,7 PSI absolut. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau kemudian kita punya tekanan di bawah tekanan atmosfer, maka kita biasanya bilang vakum ya. Oh, P-nya vakum minus 5 PSI. Maka sebetulnya ini adalah minus 5 ditambah 14,7 PSI. Ini sama dengan berarti 9,7 PSI absolut. Nah ini absolut pressure. Jadi kita bisa menyatakan itu absolut, berarti nolnya ada di sini. Tapi kalau kita menyatakan sebagai gauge, maka di sini nolnya. Ini 0 gauge.
Ini 0 absolut. Nah, itu bedanya ya. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan kalau, nggak ada pertanyaan. Nah, bagaimana mengukur tekanan? Nah, cara yang paling ini mudah ya, atau ini yang basicnya untuk mengetahui tekanan atmosfer atau tekanan absolut, ini menggunakan barometer. Di barometer ini akan mengukur P absolut dari atmosfer. Caranya bagaimana? Prinsipnya gini. Jadi ada wida gitu ya. Kemudian ada tabung. Nah, tabung ini harus terisi semua. Terisi semua. Jadi nggak boleh ada celah atau gelembung udara sedikit pun. Kemudian ditarik pelan-pelan ke atas. Naik. Maka ya akan jadi seperti ini ya. Naik, naik, naik sampai titik tertentu. Ini cairannya nggak mau naik. Sampai titik tertentu H ya. Cairannya nggak mau naik. Kalau dinaikkan terus, maka yang terjadi adalah muncul uap. Nah, ini sebetulnya nyambung dengan kuliah kita beberapa hari yang lalu tentang tekanan uap. Kenapa muncul uap? Karena P atau tekanan di sini, P itu lebih rendah dari P vapor. Karena tekanannya lebih rendah dari tekanan uap, sehingga muncul gas. Atau disebut kavitasi gitu ya. Maka otomatis tekanan di ruang kosong ini adalah P vapor. Nah, kemudian ini adalah H. Jadi tinggi maksimum fluida dan dia nggak bisa naik lagi karena tekanannya di ruang kosong ini adalah tekanan uap. Dan ini adalah tekanan atmosfer. Maka kalau kita menggunakan persamaan yang tadi, P atmosfer ini sama dengan gamma. Gammanya kebetulan ini adalah merkuri, saya tulis saja Hg gitu ya. Dikalikan H ditambah P vapor ditambah tekanan uap. Maka kita bisa hitung berapa tekanan atmosfer ini dengan cara menghitung berapa gamma Hg-nya dikalikan berapa ketinggian yang terbaca ya, diukur saja. Kemudian ditambah tekanan uap dari merkuri. Kira-kira begitu ngitungnya. Nah, ini contohnya misalkan. Kenapa kok pertanyaannya ya, kenapa mengukur dengan menggunakan barometer ini pakai merkuri? Ya, Anda lihat di sini. Kalau kita menggunakan head ini head merkuri dibandingkan menggunakan head air,
Anda bisa lihat bedanya. Merkuri, Sg, Hg, itu sama dengan 133, Pak. 13,6 ya, 13,6 SGHG-nya. Tapi kalau kita menggunakan air, Sg-nya H2O, itu 1. Artinya apa? Kalau kita menggunakan merkuri itu ketemu tingginya sekian, maka tingginya air itu butuh 13,6 kalinya. Karena air lebih ringan dari merkuri. Merkuri lebih berat 13,6 kalinya. Sehingga cukup H saja, maka ini 13,6 H. Anda bisa bandingkan ya, betapa repotnya ngukur pakai merkuri. Kita tahu satu atmosfer itu dulu di SMA mungkin pernah disampaikan 76 cm Hg ya. Nah, bayangkan kalau pakai air 13 kalinya itu 76 kali 13 ya itu bisa mungkin sampai hampir 10 meteran gitu. Atau kurang lebih 10 meteran ya. Silakan dihitung. Nah, itu alasannya karena berat jenis Hg lebih besar daripada air. Nah, ini contoh misalkan ya, contoh perhitungan. Di gunung, ini di apa, danau yang ada di gunung gitu ya, temperaturnya 10 derajat Celcius, kedalamannya maksimum 40 meter. Nah, tekanan barometernya adalah 598 Hg. 598 mm Hg. Nah, pertanyaannya adalah hitung berapa tekanan absolut dalam Pascal pada tadi titik terdalam dari danau. Ini 598 mm Hg ini adalah tekanan atmosfernya ya. Nah, maka kita pakai konsep ini lagi kan. P itu gamma dikalikan H, jadi gammanya gamma air tentunya di dalam danau karena saya gambarkan gini, ini danaunya, ini titik terdalamnya gitu ya. Maka tekanan di sini sama dengan gamma air dikalikan berapa H-nya di sini. Kemudian ini di luarnya ada PO, P0. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, barometric pressure-nya itu sama dengan 598 mili. Nah, gamma Hg itu karena 13,6 kali kalikan gammanya air kira-kira segini ya. Ini ada di tabel juga, Anda bisa lihat di tabel sebetulnya. Maka tekanan 0, P0 ini sama dengan
gamma Hg dikalikan tinggi barometer ya, karena kan tadi prinsipnya gini, barometer. Nah ini kan, tinggi ini adalah 0,598 meter. Dikalikan sekian ketemu ini. Jadi sekian 79,5 kilo Pascal, kilo Newton meter. Maka berapa tekanan di titik terdalam? Nah, tekanan titik terdalam adalah gamma kali H ditambah P0-nya. Ya, ketemu sekian Pascal. Ini absolut. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ini masih hitung-hitungan yang sederhana ya. Jadi ini ada dua perhitungan sebetulnya. Yang pertama adalah perhitungan di barometernya. Kemudian yang kedua adalah menghitung di danaunya. Di kedalaman danau 40 meter dari permukaan air. Oke, silakan ditanyakan. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa kok P vapor di sini dihilangkan? Ya, di perhitungan ini nggak ada ditambah PV ya. Nah, karena sebetulnya vapor ini dari tekanan vapor dari apa? Merkuri itu kecil ya. Ya, hampir semua tekanan ini kecil dibandingkan dengan apa? Tekanan akibat cairannya sendiri. 0,0000 nolnya 4 atau 2,3 kali 10 pangkat minus 5 pound per inch kuadrat. Sementara dibandingkan dengan tadi hasil hitungannya itu kan 0,0-nya 4, sementara di sini dihitungnya 79,5. Artinya kalau Anda bandingkan 79,5 dengan 0,000 sekian tadi, berarti kan kecil sekali. Ini kalau ditulis lengkap maka 79,500. Nah, nolnya 4 tadi baru angkanya berapa? 23. Sorry ini beda satuan ya, sorry. Ini satuannya masih inch. Nah, ini harus dikonversi ke apa? Tekanan Pascal dulu. Sorry, tapi sama mau di Pascal maupun di apa? Di British ini kecil, jadi bisa diabaikan sehingga Anda nggak ngitung pakai ini pun itu hasilnya masih akurat. Jadi ini dirangkan pun hasilnya masih akurat. Kurang lebih gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa di sini tidak mencantumkan P vapor. Ya kalau Anda mau nyoba silakan dihitung ya pakai P vapor dan tidak menggunakan tekanan vapor atau tekanan uap. Nanti hasilnya akan selisihnya kecil sekali. Jadi tidak berarti dan itu kalau Anda hitung bisa juga tapi effortnya jadi tidak sebanding dengan hasilnya. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk materi tekanan, variasi tekanan, saya kira
Sudah saya jelaskan semua, tinggal nanti Anda ulang saja. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai manometri. Nah, seperti tadi saya jelaskan, manometri itu adalah pengukuran tekanan dengan menggunakan kolom-kolom cairan. Nah, ini contoh yang paling mungkin familiar buat Anda. Ini adalah kolom cairan, nah ini adalah cairannya. Cairannya di sini kebetulan Hg. Nah, kalau Anda ngukur tensi gitu ya di rumah sakit atau ke dokter, maka salah satu alatnya adalah ini, manometer. Atau ya ini bentuk manometer ya, mungkin kalau di ini lebih ke tensimeter gitu ya Anda kenalnya. Tapi ini sebenarnya salah satu bentuk dari manometer. Maka di situ Anda kan taunya berapa tekanannya dok atau susternya gitu ya. Ngukur, oh tekanannya 120 per 80, oh, normalnya itu ya. Nah, jadi apa artinya tekanan itu? Jadi tekanan itu kan ada dua ya kalau di jantung kita ya. Jadi tekanan pada saat jantungnya itu memompa, jadi tekanan tingginya dan tekanan bawah itu biasanya itu adalah tekanan saat rest ya, saat tidak memompa. Bisa duk itu memompa, maka tekanannya tekanan yang tinggi. Saat jantungnya istirahat itu tekanan yang bawah. Makanya selalu ada dua macam tekanan ya, diastol dan sistol. Sistol, diastol. Nah, ini satuannya dalam milimeter Hg. Tadi ini adalah head milimeter ya, sorry. Head merkuri. Dalam head merkuri atau tinggi kolom merkuri. Ya, kesamaannya masih sama, P sama dengan gamma H ditambah P0 atau PA sama dengan gamma 1 H1, persamaan ini masih digunakan. Nah, ini contohnya salah satu jenis manometer dengan prinsip pisometer. Jadi ini yang jenis pertama, tabung pisometer. Jadi kalau ada seperti ini, maka berapa tekanan di titik A? Gampang saja, PA sama dengan, nah ini gamanya apa? Ini fluidanya apa? Gamma 1 dikalikan berapa tingginya ini? H1. Simpel, dapat. Kalau ini naik, maka tekanan dia pasti naik. Ini paling gampang. Nah, yang kedua adalah simple U-tube. Nah, ini tipe yang kedua. Jadi manometer tabung U sederhana. Nah, keuntungannya apa pakai ini? Kenapa harus pakai yang lebih rumit? Nggak pakai yang tadi simpel saja. Keuntungannya adalah ini bisa dalam bentuk gas, misalkan. Baru ini fluid, ini liquid. Liquid. Jadi bisa sesuatu fluida yang berbeda gitu ya. Prinsipnya gini, kalau ini gasnya kemudian tekanannya naik, maka tekanan di bagian biru ini akan mendorong yang merah ini, fluida yang merah, sehingga
ini akan turun, otomatis ini naik. Sehingga kalau ini turun, ini naik, maka H2 selisihnya ini akan semakin naik. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya? Nah, perhatikan apa yang saya tulis baik-baik. Kita butuh konsentrasi sedikit. Ya, perhatikan ini supaya Anda lebih jelas. Kita pakai cara ini. Jadi kita mulainya dari titik A misalkan. Anda bisa mulai dari sini. Ini katakan ini P0 sama dengan 0 di permukaan atas ya. Jadi kita pakai tekanan gauge saja. Kita start dari A. Sebenarnya kita mau start dari P0 juga bisa, tapi ya kita biasanya membaca dari kiri kanan, ya kita dari kiri kanan aja. PA kalau kita bergerak ke titik 1, maka nggak akan berubah. Karena ini tingginya sama, titik 1 dengan titik A sama. Sehingga kita nggak perlu tulis titik 1, tapi dari 1 ke 2, dari 1 ke 2, itu tekanannya nambah. Maka kita kasih plus. Dari 1 ke 2. Apa itu? Plusnya adalah gamma. Gamanya gamma apa? Gamma 1. Dikalikan H1. Berarti kita udah ada di titik 2. Titik 2 kita jalan lagi ke sini naik tekanannya. Tapi ke sini sama, ke atas lagi turun. Sehingga sebetulnya ini kalau Anda lihat kedalamannya sama. Sehingga kita sudah ada di titik 3. Dari 3 ke ini saya tambahin 1 titik lagi ke 4. 3 ke 4 tekanannya berkurang, maka kita kasih tanda minus. Nah, minusnya berapa? Ya gamma dikalikan H2, tapi gammanya perhatikan, sini gammanya adalah dan ini ada lambang. Dan ini lagi ngadat. Ini gammanya berkurang, minus. Makanya kita kasih minus. Karena kalau kita bergerak ke atas, tekanannya cenderung berkurang. Tadi waktu di biru 1 ke 2, kita bergerak dari 1 2 itu tekanannya nambah, makanya plus di sini. Nah, sebentar ini pennya agak Anda masih bisa lihat slide saya ya? Masih bisa, Pak. Tapi ini saya nggak bisa nulis sih.
Masih bisa Pak, cuman itu yang ditulisannya kayak kagok-kagok gitu. Iya, ini nggak bisa nulis lagi saya. Saya stop dulu ya, nanti saya ulang lagi chatnya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Iya, oke siap Pak. Oh, nggak bisa. Anda lihat whiteboard saya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Iya Pak, lihat Pak. Kita pindah ke whiteboard saja ya. Ini tadi ada gamma 1 ditabung gitu ya. Ini titik A, kemudian ini titik 1 tadi, ini titik 2, ini A1, kemudian ini A2, dengan di sini ada gamma 2. Ini kita tulis sebagai P0. Maka tadi sesuai urutan tadi, kita mulai dari kiri, PA ditambah gamma 1 kali H1. Berarti kita udah di sini ya, kemudian langsung saja lompat sini karena ini fluidanya sama dan kedalamannya sama. Tapi dari sini ke atas, ini nggak perlu tulis lagi karena sama, tapi dari sini ke atas, ini dari titik 2 ke 3, ini, sorry dari 3 ke 4 ya, 3 ke 4, ini minus. Karena kalau kita naik itu tekanannya berkurang, minusnya berapa? Gamma 2 dikalikan H2. Ditambah P0 sama dengan 0. Berarti di titik ini, jadi PA ditambah gamma 1 kali H1 dikurangi gamma 2 kali H2 sama dengan titik ini kan. Titik ini sama dengan 0. Atau sama dengan P0 lah. Kita belum tahu. Tapi sebenarnya P0 ya 0. Maka PA sama dengan dibalik saja gamma 2H2 dikurangi, karena kan kalau pindah ke sana jadi plus jadi minus kan. Ini kan ini satu paket ya. Ini juga satu paket, maka dikurangi gamma 1 kali H1. Maka PA tekanannya seperti itu. Nah, ini yang tabung sederhana, simple U cube. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah ini tadi simple U cube manometer. Ini. Oke, baik. Ya sudah, kita pakai ini saja karena PDF-nya nggak bisa dibuka lagi error.
Sampai sini ada pertanyaan? Ini tadi tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua, yang pertama tadi namanya tabung piezometer. Jadi yang cuma tabung, kemudian ada ini. Nah, yang ketiga setelah ini itu adalah manometer tabung U diferensial. Nah, seperti apa itu? Ini. Jadi saya punya dua tabung. Ini tabung A, kemudian satu lagi agak jauh di sini, ini tabung B. Maka kalau tadi cukup satu tabung berhubungan dengan atmosfer, kalau ini dua tabung. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa jadi ini gas A, gas B, kemudian ini adalah gas manometernya. Jadi ini ada 3 fluida yang berbeda. Jadi fluida manometernya adalah fluida yang di tengah. Jadi tugas fluida ini adalah membandingkan antara tekanan yang tabung A dengan tekanan di tabung B. Ya, kita kasih nomor aja ini titik 1, titik 2, titik sama, ini, ini. Jadi ini adalah H1, di sini ada gamma 1, kemudian ini ada gamma 2, kemudian ini H2, ini ada H3, tentunya di sini ada gamma 3. Jadi gamma 1 dibandingkan dengan gamma 3. Nah, ini perbandingannya ada di sini. Kalau dilihat sepintas, ini tekanan di A lebih besar harusnya karena dia bisa menekan lebih rendah ya. Nanti kalau A ini tekanannya naik, ini akan semakin rendah dan ini akan naik. Kalau kemudian B tekanannya naik, ini turun. Titik 2 ini yang jadi naik. Kurang lebih seperti itu. Maka membentuk persamaannya, ingat ya, untuk membuat persamaan ini Anda jangan hafalkan karena kasusnya nanti akan berbeda-beda sehingga kalau Anda menghafalkan rumus itu sudah pasti nanti Anda akan kebingungan. Anda lihat ini. Kita mulai dari titik A. PA dari titik 1 ke 2 itu turun, berarti tekanannya nambah. Nambahnya adalah gamma 1 dikalikan H1. Nah, ini turun, kemudian naik lagi. 2 dan 3 ini sebetulnya tekanannya sama. Ini 4, ini 5. Jadi kita bisa langsung ke sini karena sama tekanannya. Nah, dari 3 ke 4 ini naik ya. Naik tekanannya berkurang. Maka tandanya minus. Dia ada di gamma 2 karena ini fluidanya yang dilewati adalah fluida 2 dikalikan H2. Jadi ketika naik sini
Jadi seolah Anda ada di dalam fluidanya ya, naik. Oh, fluida mana? Fluida 2. Berapa naiknya? H2 minus. Nah, ketika dari sini dari titik 4 ke 5 itu udah beda fluida, naik lagi kan? Maka minus lagi. Tapi fluidanya adalah gamma 3. Dikalikan H3. Nah, berarti berhenti sini sejenak. Oh, tekanan sini sama dengan ini kan? Karena titik 5 dan titik B itu ketinggiannya sama, fluidanya sama, maka tekanannya pasti sama. Maka ini sama dengan PB. Karena ini biasa digunakan untuk membandingkan, maka Anda ubah bentuknya menjadi perbandingan PA min PB. Sama dengan kita taruh yang kalau ini ke kanan, ya, bagian ini ke kanan kan jadi positif kan, jadi gamma 2 H2 ditambah gamma 3 H3. Nah, ini positif, pindah ke sana jadi negatif. Gamma 1 H1. Maka rumusnya jadi ini. Jangan dihafalkan ya. Anda langsung seperti itu aja. Dibuat persamaannya. Karena nanti soalnya akan berbeda-beda. Oke, silakan kalau mau dicatat dulu atau di-capture dulu. Habis ini saya jelaskan satu tipe lagi manometer yang namanya manometer tabung miring. Nah, kalau tadi terakhir saya gambar ini kan seperti inilah ya kira-kira. Nah, kalau ini saya tarik panjang ke sana gitu ya. Terus ini jadi gini. Kan jadi tabung miring ya. Samanya tentu saja nggak berubah, karena kan ini tinggi cairannya tetap di sini, ini tetap di sini. Ini tetap ada H1, di sini tetap ada H2, tetap ada H3 gitu ya. Jadi saya biar rapi saya gambar lagi aja. Jadi ini sebetulnya jenis yang ke berapa ini ya? Keempat ya. Ini adalah modifikasi dari H1, H2, sama persis sebetulnya dengan U diferensial, ini H3. Ini ada juga gamma 1 di titik A, ada gamma 3 di titik B, dan ada gamma 2. Sama saja sebetulnya. Karena kan tadi di contoh-contoh sebelumnya juga yang penting adalah
eh, ketinggiannya ya, bukan bentuknya dia miring atau apa, tapi kedalamannya berapa. Karena yang mempengaruhi tekanan itu kedalaman, bukan jarak horizontal ya. Jadi ini kalau kita buat persamaannya akan sama. Jadi PA ditambah gamma 1 H1 dikurangi gamma 2 H2 dikurangi gamma 3 H3 sama dengan PB. Sehingga PA min PB sama dengan gamma 2 H2 gamma 3 H3 dikurangi gamma 1 H1. Yang berbeda adalah ini miring. Jadi kalau lihat ini, berapa sih panjangnya di titik ini? Nah ini kan yang terbaca L. Nah sementara kalau kita pakai aturan trigonometri, kalau ini diketahui miringnya, theta, kan? Kemudian ini L, kemudian ini H2 kan tentunya di sini. Maka sin, dari sin theta sama dengan sindir ya, depan per miring H2 per L. Maka H2 sama dengan L sin theta. Sehingga di bagian H2 ini Anda bisa ganti gamma 2 kali L sin theta. Demikian juga yang H3 gamma 3 kali berapa sini L-nya yang dari sini ke sini. L2 ini bisa dikasih biar beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sama sih. Oke, mungkin itu beberapa hal mengenai manometri. Jadi ada tadi mulai dari tabung pisometer, kemudian simple tabung U sederhana, kemudian YouTube diferensial. Nah, yang ketiga ini tabung miring. Atau YouTube incline tube. Ya, tabung miring. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan.
Nyalakan mic-nya dulu kalau mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin Anda bisa lanjutkan dengan latihan. Nanti saya akan kasih tugas-tugasnya melalui Notion karena saya nggak bisa buka ini aplikasi. Sepertinya yang masalah ini aplikasi ini. Oh, sebentar, ini udah bisa buka lagi nih. Oke. Kenapa saya tadi bilang jangan dihafalkan? Karena kasusnya bisa seperti ini contohnya. Nah, ini sebetulnya mirip-mirip dengan kalau ini tabungnya, ini simple YouTube, ya, kan sama seperti ini tadi kan. Nah, tapi jangan dihafalkan. Kalau Anda hafalkan, bingung. Nanti nulis rumusnya gimana? Bingung kan? Coba kalau Anda lihat ini. Oke, R. R ini udara ya, bukan air ya. Hati-hati. Ini oli. Nanti tulis aja gamma oil. Nah, ini kasih aja P gauge di sini. Kenapa ini P gauge kan di sini ya? Kenapa saya pindahin ke sini P gauge-nya? Karena di kasus-kasus tekanan ya, perhitungan tekanan, apalagi ada mix seperti ini ya, ada udara, ada cairan, biasanya tekanan akibat gas itu jauh lebih kecil daripada cairan. Di sini kan gas, ini udara ya, gas. Kecil sekali sehingga dianggap di pressure gauge-nya maupun di permukaan cairan yang biru ini sama sehingga saya bisa pakai di sini saja. Nah, sehingga kalau Anda ketemu seperti ini, Anda bikin aja persamaan lagi dari P gauge, kemudian dari sini ke titik sini, itu plus kan, karena tekanannya nambah kalau kita menyelam ke bawah. Maka gamma oil, ini karena birunya gamma oil, kemudian dalamnya H1 kali H1, ya, kemudian ditambah lagi dari sini ke sini. Berarti masih tetap gamma oil kali H2. Nah, dari sini kita bisa langsung ke sini. Karena ini fluidanya sama, kedalamannya sama, maka kita bergeser ke titik 2. Dari 2 ke 3 berkurang, minus.
gamma Hg. Nah, karena yang merah ini Hg, gamma Hg kali H3. Sama dengan apa? Sama dengan open, terbuka. Ini sama dengan P atmosfer. Atau sama dengan itu, P atmosfer. Nah, pertamanya jadi seperti ini. Nah, kalau persamaan seperti ini kan sudah diketahui semua. SG oil-nya tahu, kemudian merkurinya tahu, kemudian tinggi H1, H2, H3 tahu. Kemudian ditanya berapa tekanan di pressure gauge ini. Nah, sudah tinggal dibalik saja kan, maka PG itu sama dengan yang di positif, yang minusnya cuma ini ya. Jadi ini kalau dibalik gamma Hg kali H3 dikurangi gamma oil kali H1 dikurangi gamma oil. Oke. Ini sama-sama oil ya. Gamma oil H1, H2. Berarti kita bisa masukkan dalam H1 plus H2. Jadi minusnya udah ikut gamma oilnya. Jadi H1 plus H2. Ditambah PATM. Habis. Nah, ini hitungannya seperti ini. Ini P atmosfernya 0. Kemudian ini gamma Hg-nya. Gamma Hg kali H3. Gamma Hg kali H3 itu SGHg kali gamma H2O kali H3. Kemudian gamma oilnya jadi SGHg kali gamma H2O dikalikan H2H1. Nah, ini sama saja sebetulnya. Karena sini jadi positif, negatifnya jadi masuk di dalamnya. Kalau dibalik negatifnya ke dalam, ini jadi plus gitu aja sih. Nah, ini hitung-hitungannya seperti ini. Hitungannya seperti ini. Nah, ini sih nanti silakan dicoba lagi contoh soal ini. Dan nanti saya akan kasih tugas. Ini contoh yang lain, ini yang U diferensial. Jadi untuk lihat A, tekanan di A dan B. Selisih tekanan A dan B. Ya, kayak seperti ini kan sama. Ini PA, kemudian kalau bikin rumusnya gimana? Kalau seperti ini ya, bikin saja urutan aja. PA naik berarti kan berkurang, dikurangi gamma apa ini air kan, H2O kali H1, ini ke sini sama ya. Nah, ini ke sini sama, berarti ini ke sini ya saja. Jadi titik 1, 2, 3 ini sama karena 1 dan 2 satu fluida kan. Nah, ini 2 ini perbatasan antara fluida 1 dan fluida 2, jadi di tengah-tengah. Nah, tekanannya
antara 2 dan 3 sama karena sama-sama fluida merah ini. Sehingga kita perlu hitung dari 3 ke 4 saja. 3 ke 4 minus lagi. Gamma 2 kali H2. Ini karena gamma 2 kali H2. Nah, 4 ke 5 sama. 5 ke B tambah gamma 1. Ini karena gamma 1 sama dengan sini gamma 1. Gamma 1 juga ini. Dikalikan berapa ini? Ini berarti kalau Anda lihat ini sama jumlahnya dengan H1 ditambah H2. Sama dengan BB. Nah, berikutnya tinggal ngitung saja sih. Tinggal masukkan angka-angkanya saja. Jadi ini nggak sulit juga. Jadi PA min BB bisa dihitung. Ini yang contoh incline tadi, yang saya bilang. Ini sama sebetulnya dengan yang ini. Hanya saja seperti seolah ini ditarik gitu ya. Oke, mungkin itu dulu materi dari saya untuk hari ini. Jangan lupa nanti Anda kerjakan. Tapi ini untuk pertemuan berikutnya saja, bukan untuk hari Rabu besok, karena hari Rabu besok Anda silakan siapkan dulu untuk tes yang pertama ya. Tes untuk bab 1. Anda kerjakan 2,3, 2,3. Di 2,3 ini gliserin ya. Tangki tertutup berisi gliserin di mana tekanan tangkinya 6 psi, kedalaman gliserinnya 10 feet. Nah, berapa tekanan gliserin di dasar tangki? Gampang harus. Dua tujuh.
40. Empat dua. Oke, saya kira itu udah lengkap. Ya, jadi ada berapa soal tadi? Ada 1, 2, 3, 4, Ada 5, Pak. 5. Ya. Oke, itu dulu dari saya. Masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum, Pak. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, untuk ujian ada yang mau ditanyakan hari Rabu? Maaf Bapak, saya mau nanya. Hmm. Untuk ketentuan ujian besok hari Rabu itu apa aja ya Pak? Makasih. Ujiannya ujian tertulis, saya akan kasih tugas gitu ya. Dan Anda harus mengerjakannya dalam waktu yang terbatas ya. Dan langsung dikumpulkan saat itu juga. Gitu. Permisi Pak, mau tanya Pak. Mengumpulkannya nanti via Innocent juga. Permisi Pak, mau tanya Pak. Apakah ada kisi-kisinya gitu Pak untuk UTS besok Pak, hari Rabu? Bab 1, bab 1. Oh, bab 1 ya Pak? Ya, bab 1 ya, bab 1 itu kan mengenai apa? Satuan, dimensi dan satuan, kemudian apa? Persamaan homogen atau non homogen gitu ya. Kemudian apa? Termasuk juga nanti menggunakan tabel gitu ya. Ada tekanan uap, ada ini. Kan tekanan uap, kemudian viskositas, tegangan permukaan gitu ya. Kira-kira itu sih materinya sesuai dengan yang kita pelajari saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Tapi tentunya nggak berdiri sendiri gitu ya. Kalau berdiri sendiri-sendiri, bikin soalnya akan banyak nanti. Misalkan gini, oh untuk konversi ya nanti bisa masuk di apa? Bisa masuk di tekanan uap atau bisa masuk di apa? Gas ideal gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi enggak konversi sendiri, ini sendiri enggak. Bisa jadi satu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.